القيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Maudhu' Ihya'il Abawain wa imanuhuma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini pembahasan tentang Nabi menghidupkan kedua orang tuanya serta berimannya mereka berdua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhahaba ba'du darisin ila ta'aqqub bi haditsin dha'ifin yurwa 'an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad dzakara laha bi anna Allah subhanahu wa ta'ala qad alima huznahu wa alamahu li wafati ummihi wa abihi qabla an yub'ats wa annahu qad khashiya 'alaihima wa lihadza faqad da'a Allah lahumā wa akramahu Allah bi an ahyahuma fa amanna bihi thumma mata ba'da dzalik. Sebagian pelajar mereka meneliti hadis dhaif yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada Sayyidah Aisyah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengetahui kegundahan, kesedihan, rasa sakit yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas ditinggalkan oleh ibu dan ayahnya sebelum diutus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir atas keduanya. Karena itu beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kedua orang tuanya, dan Allah memberikan kepada Nabi Muhammad kesempatan untuk menghidupkan kedua orang tua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka berdua beriman kemudian meninggal setelah itu. Mukjizat menghidupkan orang yang mati itu yang paling dikenal adalah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Namun perlu kita ketahui bahwa semua mukjizat yang dimiliki oleh para nabi sebelum Rasulullah memilikinya dan lebih bagus, lebih sempurna. Kalau Nabi Musa dapat berbincang dengan Allah secara langsung, Nabi Muhammad bukan hanya sekedar berbincang, berjumpa langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Musa memiliki tongkat yang bisa membelah lautan, Nabi Muhammad memiliki kata-kata yang bisa membelah hati yang keras. Hati yang keras, susah dinasihati, hanya dengan disentuh tangannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berubah 180 derajat. Begitulah mukjizat-mukjizat yang lain dari para nabi yang dimiliki oleh para nabi itu dimiliki oleh Nabi Muhammad dan lebih sempurna daripada yang dimiliki nabi sebelumnya. Karena itu menghidupkan orang yang mati pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Anak kecil yang terbunuh oleh saudaranya dikembalikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam hidup dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pernah dilakukan. Lah, ada riwayat yang demikian dari Sayyidah Aisyah bahwa Sayyidah Aisyah itu diceritai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menghidupkan kedua orang tuanya untuk beriman kemudian meninggal lagi. Namun hadis ini dhaif. Ini sebagian pelajar yang meneliti demikian. Waqad aqadal faqihul Hanafil masyhur Ibnu Abidin faslan khasan fi kitab
fi kitabihi Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar. Qala fihi wa qad akramallahu ta'ala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bihayati abawaihi lahu hatta amanna bih. Kama fi haditsin sahahahu al-Qurtubi wa Ibnu Nasiruddin Hafidz Syam wa ghairihima wa annahuma intafa'a bil iman ba'dal maut ala khilafil qaidah ikraman lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah membuat Al-Faqihul Hanafi, seorang faqih dari mazhab Abu Hanifah yang terkenal dengan Ibnu Abidin, satu pembahasan khusus, satu fasal khusus di dalam kitabnya Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar. Beliau mengatakan di dalamnya Allah telah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dihidupkan kembali orang tuanya untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menghidupkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis yang ditashih, yang dianggap sahih oleh Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Nasiruddin yang menjadi orang ahli hadis Quran, ahli hafal hadis Hafidzus Syam di negeri Syam, serta selain mereka berdua, dan mereka para orang tuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap bisa mengambil manfaat dengan keimanan setelah mati, walaupun berbeda seperti yang ada di dalam kaidah. Kalau meninggal yang pertama itu meninggal dalam keadaan kufur, kemudian dihidupkan dengan mukjizat atau karamah, kemudian beriman, itu enggak manfaat dalam kaidah. Namun walaupun ini berbeda, khusus ikram alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru sebaliknya, ketika hidup dalam keadaan iman tapi dibangkitkan oleh Dajjal nanti di hari kiamat, sebelum kiamat terjadi, kemudian dia beriman kepada Dajjal, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kama hasala ma'a qatili bani Israil liyukhbir an qatilih. Wa kama kana Isa alaihissalam yuhyil mauta. Wal hadits alladhi yurwa an Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yanzilu bil hajjun kaiban fa aqama fiha ma syaa thumma raja'a masruran qala sa'altu rabbi azza wa jalla fa ahya ummi fa amanat bi thumma raddaha. Sebagaimana terjadi kepada orang yang dibunuh oleh Bani Israel, yang terjadi di masa Bani Israel. Satu orang dibunuh, dihidupkan untuk memberikan kabar kepada orang-orang siapa yang membunuhnya. Terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam yang menghidupkan orang-orang yang mati. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Urwah ibn Zubair dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkunjung ke Hajun. Hajun itu pemakaman. Di situ ada Sayyidah Khadijah. Dalam riwayat ibundanya Nabi itu dimakamkan di situ. Dimakamkan di situ. Duduk di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa saat, kemudian pulang dalam keadaan bahagia. Beliau mengatakan, aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah memberikan kesempatan untuk menghidupkan ibuku dan beriman kepadaku, kemudian dikembalikan lagi dalam keadaan meninggal. Waqad qala al-Muhib at-Tabari wal Khatib al-Baghdadi wa Ibnu Asakir wa Ibnu Syahin wa Suhaili wal Qurtubi wa Ibnu Nasiruddin wa Ibnu al-Munir wa Ibnu Sayyidin Nas qalu inna hadzal hadits ghairu mawdu' wa laysa min ruwatihi man ajma'a ala jurhihi huwa min qismi dhaif allati tajuzu riwayatuhu fil fadail wal manaqib. Imam Muhib at-Tabari, Imam Khatib al-Baghdadi, Ibnu Asakir, Ibnu Syahin, As-Suhaili, Imam Qurtubi, Ibnu Nasiruddin, Ibnu al-Munir, Ibnu Sayyidin Nas, ada 9 orang. Mereka menyatakan bahwa hadis ini bukan hadis maudhu. Kalau hadis maudhu itu enggak dianggap hadis,
buang, nggak bisa dipakai sama sekali. Karena dari perawi-perawinya tidak ada yang disepakati atas cacatnya. Nggak ada perawinya yang dianggap cacat, nggak ada. Sepakat ini dari ahli hadis, mereka sepakat demikian. Tapi hadis ini min qismid dhaif, termasuk daripada hadis dhaif allazi tajuzu riwayatuhu. Ada hadis dhaif itu yang nggak boleh diriwayatkan, yang syadidud dhu'fi, yang sangat-sangat lemah, nggak bisa diriwayatkan. Tapi kalau hanya sekedar dhaif boleh diriwayatkan. Bahkan diriwayatkan fil fadhail, di dalam anjuran-anjuran untuk membuat semangat orang beramal, fadhailul a'mal. Boleh hadis dhaif disampaikan untuk memberikan semangat orang, fadhailul a'mal. Begitu juga dalam manaqib, tentang biografi seseorang, boleh hadis dhaif disampaikan. Wa qad jaa hadza fi sabab syani wa syarh al-madzhab li Tabari li Syekh Zahir, dan ini sudah disebutkan di dalam kitab As-Sabab Syani dan Syarh al-Madzhab karya Imam Tabari li Syekh Zahir atau Zuhair tahun 206 Hijriah. Wal haqiqah an la hajata li misli hadzal hadis. Sebenarnya enggak perlu menyebutkan juga tentang hadis ini. Li'anal ba'dha yaqul qad ahyallahu lahu ummuhu sayyidah Aminah indama kana fil hajun wal ba'd yaqulu ahyalahu ummuhu wa abahu. Karena sebagian meriwayatkan bahwa Allah menghidupkan ibundanya di Hajun, ada sebagian lain menghidupkan ayah dan ibunya. Nah, sedangkan ayahnya Nabi di Madinah, kan beda tempat ya, beda tempat. Waqad a'jabtu bimadhhabi Sayyid Ishaq Azur alladhi dhahaba ilaihi fi annahu la hajata ila al-ihtijaj bihi li adami thubuti. Aku justru lebih condong dengan pendapatnya Sayyid Ishaq Azur, yang beliau berpendapat bahwasanya enggak dibutuhkan sebetulnya mengambil pendapat ini karena tidak ada ketetapan dalam hadisnya. Artinya bukan hadis yang sahih. Sebetulnya kita untuk meyakini bahwa ayah dan ibundanya Nabi itu termasuk orang yang najin, orang yang selamat, orang yang bukan termasuk orang yang mu'azzab, nggak perlu dengan hadis ini sebetulnya. Dengan riwayat Al-Quran sudah cukup. Dengan hadis-hadis yang sudah dibahas dari mukhtar ikhtiar-ikhtiarnya Allah Subhanahu wa taala sudah cukup, karena itu hadis-hadis yang sahih atau hasan dan yang lain sebagainya sudah cukup. Faqad ittadhaha lana min ad-dirasa allati taqaddamat annahuma wa kullu ajdadihi qad dhallu 'ala al-hanafiyyah ay ala dini jaddihim Ibrahim alaihissalam. Karena sudah menjadi jelas kepada kita dari pelajaran yang telah berlalu dari kita tentang riwayat-riwayat hadis ataupun Al-Quran, itu mereka berdua, ayah dan ibundanya Nabi, serta seluruh kakek neneknya Nabi, garis keturunan Nabi SAW, mereka berada dalam al-Hanafiyah, yaitu dalam ajaran yang dibawa oleh kakek mereka Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi hadis ini menurut Syekh Muhammad Abdul Yamani, beliau mengatakan nggak perlu, sebagaimana Sayyid Ishaq Azur, untuk memantapkan kita bahwa ayahnya Nabi itu beriman, nggak perlu. Kenapa? Kita itu walaupun boleh ya, katakan boleh hadis yang dhaif itu dipakai riwayat untuk fadhail amal dan manaqib, boleh. Tapi bagi kita, kalau sudah ada hadis yang sahih, kalau sudah ada Al-Quran, ngapain pakai hadis yang sahih, hadis yang dhaif untuk hanya sekedar memantapkan? Dan disampaikan ke awam pun akhirnya nanti ketika ditumpangi oleh kelompok lain yang menyatakan ini hadis dhaif, ini enggak benar, ini akhirnya memunculkan pendapat, wah mungkin salah orang ini yang menyampaikan ini salah. Nah, karena itu beliau berpendapat tidak semestinya hadis ini dibawa. Cukup sebagai pengetahuan, enggak ada masalah.
Tapi kalau untuk keyakinan cukup hadis yang sahih daripada ikhtiar yang dipilih oleh Allah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan ayat yang lain daripada doa Nabi Ibrahim dan yang lain sebagainya. Itu sudah cukup untuk memantapkan kita bahwa kedua orang tua Nabi dan serta leluhurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang selamat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan keimanan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan kita kepada Nabi semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.